Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Nika Deswarni, NIM 17170111043. Yang terhormat Bapak Muhammad Rudi Irwansyah, SPD MPD selaku pembimbing 1. Yang terhormat Ibu Made Ari Metriana, SPD MPD selaku pembimbing 2. Yang terhormat Bapak Ibu Tu Arya Darmayasa, SPD MPD selaku penelaah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi proposal penelitian yang berjudul Reaksi Investor terhadap pengumuman penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease COVID-19. Event study pada perusahaan LSK 45 yang terdaftar di BEI. Adapun latar belakang penelitian saya, kita tahu bahwa COVID-19 ini merupakan salah satu penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Penyebaran COVID-19 ini relatif sangat cepat, di mana sejauh ini terdapat 215 negara yang telah terpapar COVID-19. Akibatnya, banyak negara-negara dunia yang melakukan kebijakan pembatasan kegiatan warganya yang berakibat pada penutupan tempat kerja, pendidikan, pusat pembelanjaan, tempat wisata, dan perjalanan luar daerah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada berbagai sektor, salah satunya pelemahan pada sektor ekonomi global. Pelemahan pada sektor perekonomian global juga berpengaruh pada pelemahan perekonomian di Indonesia yang bisa dilihat dari segi perdagangan, pariwisata, dan investasi. COVID-19 diperkirakan akan mempengaruhi proyeksi pasar, di mana investor menunda melakukan investasi akibat ketidakpastian supply chain atau asumsi yang berubah-ubah. Bertepatan dengan hal itu, pada tanggal 2 Maret 2020 terjadi peristiwa nasional di mana untuk pertama kalinya Bapak Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Hal ini langsung direspon oleh pasar modal, di mana pergerakan IHSG terpantau melemah sebesar minus 13,44% atau berada pada titik 5.452,704. Pada tanggal 31 Maret 2020, Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019. COVID-19 dan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia ini diperkirakan akan direspon oleh pasar modal. Hal ini biasanya dilihat dari pergerakan saham yang tidak normal atau bisa saja menimbulkan adanya abnormal return. Di sini, saya tertarik menguji keterkaitan antara bencana COVID-19 dengan event study, yaitu abnormal return, security return variability, dan trending volume activity. Penelitian Silpa Hanatobuan tahun 2020 tentang dampak COVID-19 di perekonomian Indonesia menunjukkan hasil upaya pemerintah dalam meminimalisir penyebaran COVID-19 dapat mengakibatkan pelemahan pada perekonomian di Indonesia. Penelitian Burhanuddin tahun 2020 tentang analisis krisis global akibat COVID-19 menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi global tidak hanya dapat diukur dari segi ekonomi itu sendiri. Penelitian tentang event study akibat COVID-19 ini belum banyak dilakukan, namun ada penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Salah satunya ialah penelitian yang dilakukan oleh Karina tahun 2020 tentang analisis reaksi investor di Bursa Efek pada saat pelantikan Joko Widodo, dan juga penelitian yang dilakukan oleh Andri tahun 2013 tentang reaksi investor pada pengumuman bencana banjir di Ibu Kota Jakarta. Di sini, penelitian ini menguji tentang event study. Peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah adanya peristiwa COVID-19 di Indonesia. Identifikasi masalah dalam penelitian ini ialah pasar modal merupakan salah satu pembangunan ekonomi yang sangat sensitif dengan peristiwa yang ada. Yang kedua, COVID-19 ini bisa mengakibatkan pergerakan bursa efek di Indonesia menjadi fluktuatif, di mana pasar modal bisa saja merespon hal ini secara positif maupun negatif. Yang ketiga, pergerakan ini biasanya ditunjukkan dengan adanya abnormal return, security return variability, dan trending volume activity. Pembatasan masalah dalam penelitian ini ialah penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan-perusahaan
di indeks saham liquid 45 dengan periode pengamatan 5 hari sebelum dan 5 hari setelah peristiwa diumumkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3, di mana apakah ada perbedaan rata-rata, abnormal return, security return variability, dan trending volume activity sebelum dan sesudah penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui perbedaan rata-rata, abnormal return, security return variability, dan trending volume activity sebelum dan setelah penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019. Manfaat dari penelitian ini ialah salah satunya untuk memberikan wawasan seluas-luasnya tentang event study, khususnya abnormal return, security return variability, dan trending volume activity pada penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019. Kajian teori dalam penelitian ini ialah teori sinyal, yang kedua pasar modal, yang ketiga country risk, yang keempat return, yang kelima abnormal return, yang keenam security return variability, yang ketujuh trending volume activity, yang kedelapan indeks saham liquid 45, dan yang terakhir ada event study. Penelitian yang relevan dalam penelitian ini salah satunya ialah penelitian yang dilakukan oleh Karina tahun 2020 tentang analisis reaksi investor di Bursa Efek Indonesia pada saat pelantikan Joko Widodo, di mana sama-sama menguji abnormal return. Selanjutnya, kerangka berpikir dalam penelitian ini ialah pada saat peristiwa diumumkan, maka akan dilihat dari 3 sisi. Yang pertama ada abnormal return, security return variability, dan trending volume activity, di mana ketiganya ini akan dilakukan uji T atau uji beda, dan periode pengamatannya 5 hari sebelum dan 5 hari setelah peristiwa. Hipotesis dalam penelitian ini ada 3, di mana apakah ada perbedaan rata-rata, abnormal return, security return variability, dan trending volume activity sebelum dan setelah penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019 di Indonesia. Rancangan penelitian ini ialah yang pertama, peneliti melakukan perumusan masalah, menentukan tujuan dan manfaat, menentukan kerangka penelitian, menetapkan hipotesis penelitian, menetapkan jenis dan teknik pengumpulan data, melakukan pengumpulan data, melakukan uji analisis data, melakukan hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Jenis penelitian ini ialah penelitian kuantitatif dengan sumber data sekunder. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh perusahaan yang ada di indeks saham liquid 45 dengan metode sampel yaitu purposive sampling. Definisi operasional dalam penelitian ini, yang pertama itu ada abnormal return, yang kedua ada security return variability, dan yang ketiga ada trending volume activity. Teknik analisis data dalam penelitian ini yang pertama ialah teknik event study, yang kedua ialah statistik deskriptif, yang ketiga ialah uji normalitas, yang terakhir ialah uji hipotesis. Itu tadi presentasi proposal penelitian saya. Sekian dan terima kasih.